Di tengah keramaian kota Bandung yang selalu berdenyut, terdapat sebuah tempat sederhana yang menjadi titik temu banyak orang, Rumah Makan Minang Pak Herman. Dengan papan nama yang catnya sudah mulai pudar, rumah makan ini dikenal karena masakan Padangnya yang lezat dan harga yang terjangkau. Disinilah Risna, seorang gadis berusia 19 tahun, menghabiskan hari-harinya sebagai pelayan. Risna adalah seorang perantau yang meninggalkan kampung halamannya dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik. Dengan rambut panjang yang selalu diikat rapi, dan seragam pelayan berwarna hijau, ia melayani setiap pelanggan dengan senyuman hangat. Namun, di balik senyumnya yang ceria, terdapat rasa rindu dan kesepian yang menggerogoti hatinya. Hidup di kota besar membuatnya merindukan keluarga dan teman-teman di kampungnya. Setiap pagi, Risna bangun lebih awal dari rekan-rekannya untuk menyiapkan diri. Ia menyukai suasana pagi di dapur, saat aroma masakan mulai tercium dan suara penggorengan mengisi udara. Dia berinteraksi dengan Koki, yang juga merupakan teman baiknya. Mereka sering bercanda, tetapi Risna selalu merasa ada yang kurang. Dia berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan, tetapi hatinya kosong. Satu hal yang selalu menarik perhatian Risna adalah sebuah ruangan kecil di dapur yang terkunci. Ruangan itu tidak pernah dibuka untuk karyawan, dan Pak Herman, sang pemilik, selalu melarang siapapun mendekatinya. Setiap kali Risna melintas di depan pintu itu, dia merasakan ketegangan di udara, seolah ada sesuatu yang misterius menunggu di balik pintu. Suara-suara aneh sering terdengar dari dalam, bisikan halus yang membuat bulu kuduknya merinding. Pelanggan rumah makan datang dan pergi, ramai saat makan siang dan sepi di malam hari. Risna melihat berbagai macam orang, pekerja kantoran yang datang untuk makan siang, keluarga yang merayakan momen spesial, serta para pelancong yang mampir. Dia sering mendengar cerita dari pelanggan, dan kadang menganggapnya sebagai pengisi waktu yang menyenangkan. Namun, di dalam hatinya, ia selalu merasa terasing. Hari demi hari berlalu, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Suara dari ruangan terkunci itu tak kunjung berhenti. Pada suatu malam, saat semua orang pulang, Risna memutuskan untuk menyelidiki. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu yang terbuat dari kayu tua itu. Dia berharap tidak ada yang melihatnya. Dalam pencarian kunci, tangannya menyentuh sebuah benda dingin, sebuah kunci yang tergeletak di rak dapur. Dengan hati berdebar, Risna memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci. Pintu itu berderik saat dibuka, dan kegelapan menyambutnya. Di dalamnya, dia menemukan sesuatu yang sangat berbeda dari yang dibayangkannya. Ruangan itu berantakan, dipenuhi dengan lilin yang terbakar, sesaji, dan simbol-simbol aneh yang menggantung di dinding. Di tengah ruangan, ia melihat Pak Herman, yang tampak serius, sedang melakukan sebuah ritual. Risna terkejut dan merasa terjebak dalam suatu momen yang tidak bisa dipahami. Pak Herman, dengan wajah yang penuh konsentrasi, mengabaikan kehadirannya. Dia melihat altar kecil yang dipenuhi dengan benda-benda aneh dan makanan yang dipersembahkan. Suasana di ruangan itu terasa berat, dan Risna merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Risna, suara Pak Herman memecah keheningan. Dia menoleh, dan ada kilau misterius di matanya. Ini bukan tempat untukmu, tapi, jika kau ingin tahu lebih lanjut, aku bisa membantumu. Kata-kata itu menggugah rasa ingin tahunya. Risna merasa terpesona dan tertantang. Di satu sisi, dia merasa ketakutan, tetapi di sisi lain, ada suara dalam dirinya yang berteriak untuk mengeksplorasi lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ritual tersebut? Dan kenapa Pak Herman melakukan semua ini? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di pikirannya, Risna berdiri di ambang keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apakah dia siap untuk menjelajahi dunia yang gelap dan misterius ini? Dalam ketidakpastian, dia merasakan jantungnya berdegup kencang, seolah menyambut petualangan yang akan datang. Setelah pertemuan yang mengguncang di ruangan terkunci, Risna tidak bisa berhenti memikirkan tawaran Pak Herman. Ketertarikan dan rasa takut berbaur dalam pikirannya. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit,
ia kembali bekerja dengan perasaan campur aduk. Setiap langkahnya terasa berat, dan rasa penasaran semakin menggerogoti hatinya. Saat jam makan siang tiba, rumah makan dipenuhi pelanggan. Krishna melayani dengan sigap, namun pikirannya melayang jauh. Dia terus memikirkan apa yang dilihatnya semalam, altar, lilin, dan ritual yang dilakukan Pak Herman. Hingga akhirnya, saat semua orang sibuk, Pak Herman memanggilnya ke kantornya. "Krishna, datanglah sebentar," suara Pak Herman menggema di tengah keramaian. Krishna merasakan jantungnya berdebar. Apa yang akan dikatakannya? Dengan langkah hati-hati, ia memasuki ruangan kecil yang berfungsi sebagai kantor Pak Herman. "Duduklah," perintah Pak Herman dengan nada serius. Krishna duduk di kursi kayu di depannya, menunggu dengan rasa cemas. "Kau tahu, apa yang kau lihat kemarin bukanlah sesuatu yang sembarangan. Ini adalah bagian dari tradisi yang sudah lama ada, dan aku melakukannya untuk menjaga keberhasilan rumah makan ini." Krishna mengangguk, mencoba memahami. Namun, di dalam hatinya, keraguan mulai muncul. "Tapi, Pak Herman, apa yang harus kita lakukan? Kenapa harus ada ritual seperti itu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Setiap keberhasilan ada harganya, Krishna. Jika kau ingin mendapatkan sesuatu yang besar, kau harus siap mengorbankan sesuatu yang berharga. Aku bisa membantumu mendapatkan kekayaan yang kau impikan," jawab Pak Herman dengan tatapan tajam. Krishna merasa terperangkap dalam kata-kata itu. Dia tahu hidupnya tidak mudah, dia merantau dengan mimpi yang besar, tetapi biaya hidup di kota ini cukup tinggi. Dengan penghasilan dari rumah makan, dia hanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kini, di depan Pak Herman, ada tawaran yang menggoda, tetapi juga menakutkan. "Aku bisa menjadikanmu istri keduaku. Kita bisa berbagi semua ini," lanjut Pak Herman, mengulurkan janji yang manis. Krishna terkejut. Dia tidak pernah membayangkan akan terlibat dalam hubungan seperti itu. Namun, keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik membuatnya mempertimbangkan tawaran tersebut. "Jika kau mau membantu, aku akan membimbingmu," Pak Herman menambahkan, matanya berkilau dengan harapan. Krishna merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa ini adalah keputusan besar, tetapi godaan untuk mendapatkan kekayaan dan kedudukan membuatnya sulit berpikir jernih. Dengan berbagai pertimbangan, Krishna akhirnya mengangguk. "Baiklah, Pak Herman, saya akan membantu." Keputusan itu terasa berat, tetapi di dalam hatinya, dia berharap bisa mengubah nasibnya. Pak Herman tersenyum lebar, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. "Kita harus mulai segera. Ritual pertama kita akan dilakukan malam ini. Bersiaplah untuk melakukannya." Krishna merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu, dia telah melangkah ke dalam dunia yang gelap dan misterius, tetapi harapan akan kehidupan yang lebih baik menjadi pendorong utamanya. Sepanjang hari, Krishna merasa gelisah. Setiap kali dia melayani pelanggan, pikirannya selalu kembali pada apa yang akan terjadi malam nanti. Dia berusaha untuk tidak terlihat cemas, tetapi rasa takut dan ketegangan semakin mendalam. Saat malam tiba, Krishna bersiap-siap dengan ragu. Di dapur, Pak Herman menjelaskan langkah-langkah ritual. Mereka mempersiapkan sesaji, nasi, ayam goreng, dan buah-buahan, semua diletakkan di altar yang telah disiapkan. Krishna mengikuti setiap instruksi dengan patuh, meski dalam hati kecilnya, dia merasa ada yang tidak beres. Saat malam semakin larut, suasana di dapur menjadi semakin tegang. Pak Herman mulai membacakan doa-doa yang tidak dimengerti Krishna. Suaranya menggema di antara bayang-bayang. Krishna merasa merinding, tetapi dia berusaha tetap fokus. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kekayaan yang diimpikannya. Dengan setiap seruan dan mantra yang diucapkan Pak Herman, Krishna merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah ada kehadiran yang tidak terlihat. Dalam momen itu, dia merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi sekaligus ada rasa harapan yang menggelora. Setelah selesai, Pak Herman menoleh ke Krishna. "Kita sudah melakukannya. Sekarang, kita tunggu hasilnya."
Krishna merasa campur aduk. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, dia telah melangkah ke jalur yang tidak bisa dia balikkan. Keesokan harinya, Krishna terbangun dengan perasaan aneh. Dia merasa seolah ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Saat dia tiba di rumah makan, suasana terasa berbeda. Pelanggan datang lebih banyak dari biasanya, dan pendapatan rumah makan meningkat drastis. Krishna merasa ada sesuatu yang berubah, tetapi di dalam hatinya, dia juga merasakan ketakutan yang kian mendalam. Dia mulai merasakan dampak dari keputusan yang telah diambilnya. Keberhasilan semakin mendekat, tetapi apakah itu sepadan dengan harga yang harus dibayar? Krishna merasa terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya, dan pertanyaan itu terus menghantuinya, apa yang sebenarnya dia cari? Kekayaan, ataukah kedamaian yang hilang di tengah perjalanan? Setelah ritual pertama yang diadakan malam sebelumnya, Krishna merasakan perubahan yang tidak terduga. Rumah makan Minang Pak Herman seolah mengalami kebangkitan. Pelanggan datang silih berganti, dan pendapatan meningkat pesat. Namun, di balik kesuksesan itu, Krishna merasakan bayangan gelap yang semakin mendekat. Hari-hari berlalu, dan Krishna terjebak dalam rutinitas baru. Dia mulai belajar lebih banyak tentang ritual dan praktik pesugihan yang dijalankan Pak Herman. Setiap malam, mereka melakukan sesi ritual, membuat sesaji, dan membacakan mantra. Krishna merasa ada daya tarik yang aneh, seolah dunia ini menyedotnya ke dalam kegelapan yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Pak Herman memperkenalkan Krishna kepada berbagai metode pesugihan. Dia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, mereka harus melakukan pengorbanan. Kau harus siap memberikan sesuatu yang berharga, Krishna. Semakin tinggi pengorbanan, semakin besar pula hasilnya, katanya dengan nada serius. Krishna mendengarkan dengan seksama, tetapi di dalam hatinya, dia merasakan kekhawatiran yang semakin mendalam. Apakah dia siap untuk mengorbankan sesuatu yang berharga? Dia mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Teman-teman kerjanya mulai menjauh, dan dia merasa terasing. Dalam kebahagiaan yang diperoleh, ada rasa kesepian yang menggerogoti. Suatu malam, saat mereka melakukan ritual, Krishna merasakan kehadiran yang tidak biasa. Setelah selesai, dia melihat Pak Herman berdiri di depan altar, wajahnya tampak tegang. Kau merasakan itu, bukan? Tanyanya. Krishna mengangguk, merasakan getaran aneh yang mengisi ruangan. Malam itu, Pak Herman menjelaskan lebih jauh. Ada makhluk gaib yang kita panggil. Mereka bisa memberimu kekayaan, tetapi kau harus membayar harga yang mahal. Krishna merasa ketakutan, tetapi ada daya tarik yang tidak bisa dia tolak. Dia ingin merasakan kekayaan, ingin mengubah hidupnya, tetapi dia juga takut akan konsekuensi yang harus dibayar. Krishna mulai menghadapi konflik batin. Di satu sisi, dia merasakan kepuasan dari hasil pesugihan. Rumah makan semakin ramai, dan dia mulai mendapatkan perhatian dari pelanggan. Namun, di sisi lain, dia merasakan beban moral yang semakin berat. Setiap kali melakukan ritual, dia merasa semakin jauh dari kehidupan normalnya. Rasa bersalah mulai menghantuinya setiap malam. Satu malam, saat Krishna berbaring di tempat tidurnya, dia terbangun oleh suara-suara aneh. Suara itu seolah memanggilnya, dan dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dalam ketakutan, dia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya imajinasinya. Namun, saat dia melihat cermin, dia melihat bayangan gelap di belakangnya. Dengan cepat, dia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Krishna pergi bekerja dengan perasaan gelisah. Dia melihat rekan-rekannya, yang tampak semakin menjauh. Mereka mulai menghindar dari obrolan dengannya, dan bisikan-bisikan di antara mereka membuatnya merasa terasing. Dia merasa bahwa masyarakat sekitar mulai meragukan keberhasilan rumah makan dan mencurigai praktik aneh yang terjadi di dalamnya. Suatu malam, setelah ritual, Krishna kembali ke rumah. Dia merasa lelah, tetapi ada rasa ingin tahu yang membara. Dia mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan dan dampaknya.
Dia menemukan berbagai cerita tentang orang-orang yang terjerat dalam praktik ini, banyak dari mereka kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan bahkan jiwa mereka. Krishna mulai merasa terjebak dalam lingkaran setan. Dia ingin keluar, tetapi semakin dalam dia terlibat, semakin sulit untuk kembali. Pak Herman semakin menekan Krishna untuk melakukan ritual yang lebih besar, dengan janji kekayaan yang lebih melimpah. Di sisi lain, Krishna merasakan adanya konflik moral yang semakin menggerogoti pikirannya. Di tengah semua ini, Krishna mulai mengalami mimpi buruk. Dia melihat bayangan gelap yang selalu menghantuinya. Dalam mimpinya, dia berdiri di depan altar, dikelilingi oleh sesaji yang telah dipersembahkan. Suara-suara aneh menggema, dan dia merasakan ada sesuatu yang menginginkannya. Dia terbangun dengan keringat dingin, merasa ketakutan yang mendalam. Malam-malam berlalu, dan Krishna merasa semakin tidak nyaman. Setiap ritual yang dilakukan semakin membuatnya merasa terasing dari kehidupan yang sebenarnya. Dia mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayarkan? Suatu malam, saat dia sedang melakukan ritual, Krishna mendengar suara Pak Herman berbisik. Kita harus melakukan pengorbanan yang lebih besar, Krishna. Hanya dengan itu kita bisa mendapatkan kekayaan yang kita inginkan. Krishna merasa hatinya bergetar. Dia tahu, dia harus memilih antara keinginan untuk kaya atau mempertahankan jiwanya. Dalam kebimbangan itu, Krishna menyadari bahwa dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dia mulai merasakan dampak dari keputusannya, dan ketidakpastian itu semakin menekan. Apakah dia bisa mengatasi semua ini? Apakah dia berani menghadapi kegelapan yang kini mengelilinginya? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Krishna melangkah ke dalam kegelapan yang semakin dalam, tanpa tahu apa yang menantinya di ujung jalan. Dengan setiap ritual yang dilakukan, Krishna merasakan bahwa dia semakin terjerat dalam dunia pesugihan yang gelap. Meskipun pendapatan rumah makan Minang Pak Herman semakin meningkat, kebahagiaan yang seharusnya dirasakannya tak kunjung datang. Sebaliknya, ada rasa cemas dan ketakutan yang terus menghantuinya. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Krishna kembali ke rumah dengan perasaan yang berat. Dia merasa terasing dari teman-teman kerjanya, yang mulai menjauh dari dirinya. Obrolan mereka semakin jarang, dan tatapan curiga dari pelanggan membuatnya merasa tidak nyaman. Krishna merasa bahwa masyarakat sekitar mulai mencurigai keberhasilan rumah makan dan mengaitkannya dengan praktik pesugihan yang dilakukannya. Saat memasuki rumah, Krishna teringat tentang mimpi buruk yang terus menghantuinya. Dalam mimpinya, dia selalu melihat bayangan gelap yang menuntunnya ke altar, tempat dia melakukan ritual. Suara-suara aneh selalu bergema, seolah memanggilnya untuk memberikan sesuatu yang lebih besar. Kegelisahan ini semakin mengganggu tidurnya, dan dia merasa tidak bisa beristirahat dengan tenang. Di tengah kegundahannya, Krishna memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang makhluk gaib yang mereka panggil dalam ritual. Dia merasa perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang diinginkan makhluk tersebut. Mencari informasi dari berbagai sumber, dia menemukan banyak cerita tentang orang-orang yang terjerat dalam pesugihan. Banyak dari mereka kehilangan segalanya, keluarga, teman, bahkan jiwa mereka. Suatu malam, saat ritual berlangsung, Krishna merasakan kehadiran yang sangat kuat. Suasana di dapur menjadi tegang, dan udara terasa berat. Pak Herman tampak serius, lebih serius daripada sebelumnya. Kita harus melakukan pengorbanan yang lebih besar, Krishna. Hanya dengan demikian kita bisa mendapatkan kekayaan yang lebih besar, ujarnya dengan nada mendesak. Krishna merasa ketakutan. Dia ingat semua cerita yang dibacanya, tentang pengorbanan yang mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Pak Herman menjawab, kau harus bersedia memberikan sesuatu yang lebih berharga. Hanya dengan itu, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam hati, Krishna mulai meragukan keputusannya. Dia merasa terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Setiap ritual yang dilakukan semakin membuatnya merasa jauh dari kehidupan normalnya.
Rasa bersalah menggigitnya setiap kali dia melihat rekan-rekannya yang mulai menjauh. Beberapa malam kemudian, saat melakukan ritual sendirian, Krishna merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasa seolah ada makhluk lain yang mengawasinya. Suara-suara halus berbisik di telinganya, dan dia merasa ketakutan yang mendalam. Kau harus memberi lebih. Kau harus membayar harga yang lebih besar. Suara itu bergema, membuatnya terhenyak. Krishna terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin. Dia melihat bayangan gelap di sudut kamar, dan jantungnya berdegup kencang. Dalam ketakutan, dia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya imajinasinya. Namun, suara-suara itu semakin nyata. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Keesokan harinya, Krishna pergi bekerja dengan perasaan cemas. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Di rumah makan, dia melihat Pak Herman sedang berbincang dengan seorang pria tua yang tampak misterius. Krishna merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Saat malam tiba, Krishna kembali melakukan ritual bersama Pak Herman. Suasana di dapur terasa semakin mencekam. Mereka mempersiapkan sesaji yang lebih besar, nasi, ayam, dan berbagai makanan lainnya. Saat mereka berdiri di depan altar, Krishna merasakan getaran aneh. Kita akan memanggil kekuatan yang lebih besar malam ini, Pak. Herman berkata dengan nada serius. Krishna merasa jantungnya berdegup kencang. Dalam kebingungannya, dia mulai bertanya-tanya tentang konsekuensi dari semua ini. Apakah dia benar-benar siap untuk membayar harga yang lebih besar? Dia ingin sekali mendapatkan kekayaan, tetapi dia juga takut kehilangan segalanya. Saat ritual dimulai, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Krishna merasakan kehadiran yang kuat, seolah makhluk gaib sedang menunggu. Suara-suara aneh mulai bergema, dan dia merasa seolah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Namun, di dalam hatinya, ada rasa ketakutan yang terus meningkat. Setelah ritual selesai, Krishna merasa lelah dan bingung. Dia berharap hasil dari pengorbanan itu akan memberikan kebahagiaan, tetapi semakin dalam dia terlibat, semakin dia merasa terasing. Keesokan harinya, dia melihat rumah makan semakin ramai, tetapi kebahagiaan itu tidak menghapus rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Hari demi hari berlalu, dan Krishna merasakan beban yang semakin berat. Dia ingin keluar dari lingkaran ini, tetapi semakin dalam dia terlibat, semakin sulit untuk kembali. Pak Herman semakin menekan Krishna untuk melakukan ritual lebih besar, dan dia merasa tidak ada jalan keluar. Dalam kebimbangan itu, Krishna menyadari bahwa dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dia mulai merasakan dampak dari keputusannya, dan ketidakpastian itu semakin menekan. Apakah dia bisa mengatasi semua ini? Apakah dia berani menghadapi kegelapan yang kini mengelilinginya? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Krishna melangkah ke dalam kegelapan yang semakin dalam, tanpa tahu apa yang menantinya di ujung jalan. Krishna akhirnya terbangun dari mimpi buruknya dan bertekad untuk mencari jalan keluar. Namun, saat dia mulai merencanakan langkahnya, dia menyadari bahwa kegelapan itu semakin dekat, dan mungkin sudah terlambat untuk melarikan diri. Setelah berbulan-bulan terperangkap dalam praktik pesugihan, Krishna akhirnya merasakan dampak dari keputusan yang telah diambilnya. Kegelapan yang semula hanya mengintip kini semakin mendekat, dan dia merasa terjebak dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar. Meskipun rumah makan semakin ramai dan pendapatan meningkat pesat, kebahagiaan yang diharapkan tidak kunjung datang. Sebaliknya, ada rasa hampa dan penyesalan yang terus menggerogoti jiwanya. Malam itu, Krishna terbangun dari tidur yang gelisah. Mimpi buruk kembali menghantuinya, dan kali ini, bayangan gelap yang selalu muncul kini tampak lebih jelas. Dalam mimpi, dia berdiri di depan altar, dikelilingi oleh sesaji, tetapi tidak ada suara doa yang menggema. Hanya ada keheningan yang menakutkan, dan dia merasakan ada sesuatu yang sangat berharga yang harus dia korbankan. Saat terbangun, rasa takut itu menyelimutinya, membuatnya semakin was-was. Keesokan harinya, dia pergi bekerja,
tetapi suasana hati yang berat membuatnya sulit untuk fokus. Di rumah makan, Krishna merasakan tatapan curiga dari rekan-rekannya. Mereka mulai berbicara dengan berbisik, dan Krishna merasa terasing. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa masyarakat sekitar mulai meragukan keberhasilan rumah makan dan mencurigai praktik pesugihan yang dilakukannya. Setelah selesai bekerja, Krishna berencana untuk berbicara dengan Pak Herman. Dia ingin mengakhiri semua ini dan mencari jalan keluar dari kegelapan yang semakin menekannya. Namun, saat dia sampai di kantor Pak Herman, dia mendapati ruangan itu kosong. Hatinya berdebar, dan dia merasa ada yang tidak beres. Malam itu, Krishna kembali melakukan ritual, tetapi suasana terasa berbeda. Dia merasakan kehadiran yang sangat kuat, lebih menakutkan daripada sebelumnya. Suara-suara aneh berbisik di telinganya, memanggilnya untuk memberikan pengorbanan yang lebih besar. Saat dia berdiri di depan altar, rasa cemas membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Saat ritual berlanjut, Krishna merasakan kegelapan menyelimutinya. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia merasa terjebak, dan semakin dalam dia terlibat, semakin sulit untuk keluar. Dia mulai merindukan kehidupan sederhana yang dimilikinya sebelum semua ini, saat dia masih bisa tertawa dan bercanda dengan teman-temannya. Kini, semua itu terasa jauh. Ketika ritual selesai, Krishna merasa hancur. Dia berusaha menghubungi Pak Herman, tetapi tidak ada jawaban. Malam-malam berlalu, dan Krishna merasa semakin kesepian. Dia tidak bisa berbagi beban ini dengan siapapun, semua orang di sekitarnya tampak menjauh. Suatu malam, saat Krishna berada di rumah sendirian, dia melihat bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Suara-suara aneh menggema, dan dia merasakan kehadiran yang sangat kuat. Kau harus membayar harga yang lebih besar, suara itu berbisik. Krishna merasa tertegun. Dalam momen itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa lari dari konsekuensi yang harus dihadapi. Krishna akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat di mana semua ini dimulai, ruangan terkunci di dapur rumah makan. Dia ingin berhadapan dengan kegelapan yang selama ini menghantuinya. Dengan langkah berat, dia membuka pintu dan memasuki ruangan itu sekali lagi. Atmosfer di dalamnya terasa berat dan mencekam. Altar yang dulu dipenuhi sesaji kini tampak kosong dan terlantar. Dia berdiri di sana, mengenang semua yang telah terjadi. Dalam kesunyian, Krishna merasakan penyesalan yang mendalam. Dia tahu bahwa semua yang dia lakukan untuk mendapatkan kekayaan telah mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Dia telah kehilangan teman-teman, keluarganya terasing, dan hidupnya dikelilingi oleh kegelapan yang tak tertahankan. Dalam momen keputusasaan, Krishna berteriak, "Cukup. Aku tidak ingin ini lagi." Suara itu menggema di ruangan. Dia ingin mengakhiri semua ini, tetapi dia tahu harga yang harus dibayar tidak bisa dihindari. Dalam ketidakpastian, dia merasakan kehadiran yang kuat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Hari-hari berlalu, dan Krishna merasa semakin terasing. Masyarakat sekitar mulai mengabaikannya, dan rekan-rekannya di rumah makan semakin menjauh. Dia merindukan kehangatan persahabatan yang pernah ada, tetapi semua itu musnah. Dalam kebisingan kehidupan, dia merasa hampa. Akhirnya, Krishna kembali ke rumah makan. Dia melihat bahwa tempat itu tidak lagi sama. Meskipun ramai, suasana di dalamnya terasa suram. Ketika dia melangkah masuk, dia merasakan tatapan curiga dari pelanggan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa semua yang terjadi adalah konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Di tengah keramaian, Krishna merasakan kesedihan yang mendalam. Dia tahu bahwa dia telah mengorbankan segalanya demi kekayaan yang semu. Saat dia berdiri di depan altar, dia menyadari bahwa semua ini tidak sepadan. Dia telah kehilangan jiwanya, dan kegelapan kini menguasainya. Di akhir cerita, Krishna pergi dari rumah makan, membawa semua penyesalan dan kesedihan yang telah menggerogotinya. Dia menyadari bahwa pencariannya untuk kekayaan telah membawanya pada kehampaan. Tak ada lagi harapan, hanya kesedihan yang mengisi setiap langkahnya. Dengan hati yang hancur, dia meninggalkan kota itu,
membawa semua kegelapan yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Kisah Risna menjadi pengingat bagi banyak orang tentang bahaya mencari kekayaan dengan cara yang salah. Dalam pencarian akan kekayaan, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan pengorbanan yang keliru. Akhirnya, Risna menyadari bahwa dalam setiap keputusan, selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dengan kesedihan di hatinya, dia melanjutkan perjalanan tanpa arah, membawa kisah hidup yang penuh penyesalan.